sekarang ya. Tadi lupa. Jadi kita mulai definisi aja. Nah ini beberapa yang sebenarnya adalah inputan untuk membuat line balancing. Nah, jadi seperti yang kemarin untuk melakukan penyeimbangan lintasan kita punya sejumlah operasi atau di sini kadang-kadang disebut dengan elemen-elemen pekerjaan. Ya. Kemudian banyaknya elemen pekerjaan itu nanti kita notasikan dengan N. Kemudian kita punya istilah ya, kita punya definisi yang tadi juga saya sebut workstation ya atau stasiun kerja itu adalah sebuah lokasi di dalam lini perakitan di mana satu atau lebih elemen kerja akan dilaksanakan pada produk ya. Kemudian jumlah stasiun kerja minimum itu kita nyatakan dengan K, di mana K itu lebih besar sama dengan 1. Jadi jumlah minimum stasiun kerja 1 atau lebih. Nah, untuk menghitung stasiun kerja sendiri, kita menggunakan rumus. Nah, ini ada di slide ke-16. K itu adalah sigma TI, I dimulai dari 1 sampai M dibagi dengan CT. Nah, yang dimaksud dengan TI itu adalah waktu dari elemen kerja ke I. Ya, jadi kalau tadi kan kita sudah melihat bahwa di dalam konsep line balancing kita punya elemen pekerjaan. Elemen pekerjaan atau operasi itu kita nyatakan dengan I. Nah, sedang waktunya kita notasikan dengan TI. Ya. Sedangkan CT ini adalah waktu siklus. Nah, penjelasannya waktu siklus itu bisa dilihat pada halaman sebelumnya. Ya. Jadi waktu siklus ini kalau TI tadi itu diketahui dari soal karena dia menyatakan waktu dari tiap elemen pekerjaan, sedangkan CT atau cycle time atau waktu siklus dalam bahasa Indonesia ini kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, jadi seperti yang dijelaskan kemarin, waktu siklus itu adalah waktu di antara penyelesaian dari dua pekerjaan assembly. Nah, sementara ada satu rumus ya untuk menghitung CT. CT itu adalah diperoleh dari T per D. Mungkin langsung aja supaya tidak bolak-balik. Untuk menghitung waktu siklus dalam kuliah ini, kita punya 3 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus ini, T dibagi D. Kita menggunakan rumus T dibagi D ini kalau kita ingin menentukan waktu siklus berdasarkan output yang kita inginkan. Nah, karena di sini kebetulan tidak ada contohnya, tetapi nanti di beberapa penugasan kalian ada yang CT-nya menggunakan rumus ini. Jadi saya kasih contoh begini aja. Contoh menentukan CT kalau dengan menggunakan rumus T per D ini, T itu adalah menyatakan production time available per day atau waktu produksi yang tersedia di dalam satu hari. Sedangkan D adalah demand per hari atau jumlah produksi per hari. Karena supaya saya tidak bolak-balik, tolong diingat aja, misalkan kita ketahui D-nya adalah 1.500 unit per tahun. Nah, jadi di sini memang contohnya T per T dengan D semuanya satuannya hari. Tapi tidak menutup kemungkinan T dan D ini satuannya misalkan diketahui tahun juga boleh. Asal satuan waktunya sama. Maksudnya gimana? Jadi asal T-nya ini satuannya juga tahun, demand-nya juga satuannya tahun, itu tidak ada masalah. Saya kasih contoh, misalkan ini, diketahui ramalan permintaan suatu produk adalah 1.500 unit per tahun. Jadi tolong diingat-ingat sendiri, diketahui demand-nya, D-nya adalah 1.500 unit per tahun,
Kemudian tersedia 250 hari kerja dengan waktu kerjanya adalah 8 jam per hari. Jadi kalau dari sini kita punya waktu 1 tahun 250 dikalikan 8 jam. Berarti 250 kali 8 kan 2000 ya, Rek ya. 2000 jam berarti kalau kita rubah jadi menit jadi berapa, Rek? Kali 60 ya. Berarti 2000 jam dikalikan 60 menit per jam. 2000 dikalikan 60 hasilnya berapa? 2000 kali 60 berarti berapa? 120.000. 120.000 ya. Iya. Nah, 120.000 menit berarti ya. Nah, Iya. untuk apakah kalian mau mengkonversi menjadi jam, menit, atau detik, itu nanti biasanya satuan CT ini disesuaikan dengan satuan dari waktu operasinya. Jadi nanti kalau waktu operasinya dalam detikan, berarti CT-nya juga harus detik. Kalau waktu operasinya menit, nanti berarti CT-nya dalam satuan menit. Sementara ini saya coba kalian dalam satuan menit CT-nya. Jadi kalau kembali lagi dengan contoh tadi ada 250 kali 8 jam setara dengan 2000 jam dan kemudian setara dengan 120.000 menit, maka T-nya sudah diketahui 120.000 menit per tahun, demand-nya adalah 1.500 per tahun. Kalian tinggal bagi aja, berarti 120.000 dibagi 1.500 akan ketemu 80 menit. Ya sudah, berarti CT-nya adalah ketemu 80 menit. Maknanya apa? Maknanya 80 menit berarti artinya dalam waktu 80 menit nanti kalian sudah harus bisa menghasilkan sebuah produk. Itu maknanya. Jadi di situ definisinya kan waktu di antara penyelesaian dari 2 kegiatan perakitan. Jadi kalau kita punya 80 menit, misalkan ini merakit sebuah mobil, berarti jarak antara perakitan mobil pertama dengan perakitan mobil yang kedua, selang waktunya itu dalam 80 menit. Jadi misal begini, kalau kalian ngerakitnya mulai di menit ke-0, maka dengan CT 80 menit berikutnya harus keluar mobil yang pertama. Berarti menit ke-80. Maka dengan CT 80 berikutnya, mobil yang kedua paling terakhir, paling akhir harus keluar di menit ke-160. Jadi CT itu menyatakan selang waktu antara penyelesaian satu pekerjaan dengan pekerjaan yang berikutnya. Sehingga nanti kalau setiap 80 menit itu kita selesai, harapannya itu tadi, kita bisa menghasilkan 1.500 produk dalam 1 tahun. Itu yang pertama, cara menghitung CT berdasarkan output yang kita inginkan. Kemudian cara menghitung CT yang cara menentukan CT yang lebih gampang itu adalah berdasarkan waktu elemen terbesar. Jadi kita tidak menggunakan rumus yang pertama tadi, tapi kita hanya lihat aja. Kalau kita punya sejumlah operasi, elemen mana yang memiliki waktu terbesar, ya sudah CT-nya kita tentukan dari situ. Kemudian cara penentuan CT yang ketiga, itu nanti kita lihat dari kuliah, kita menggunakan konsep bilangan prima. Maaf ini. Nah, kita menggunakan konsep bilangan prima, nanti mungkin supaya penjelasannya sekalian aja. Jadi nanti cara yang ketiga adalah menggunakan bilangan prima. Nah, nanti mungkin untuk yang bilangan prima saya jelaskan sekalian aja. Tapi dari sini kita punya 3 cara untuk menentukan waktu siklus. Berdasarkan output yang kita inginkan, sehingga rumusnya nanti pakai rumus ini, kemudian pakai waktu elemen terbesar dan menggunakan bilangan prima. Kemudian sebelum kita masuk ke istilah berikutnya, CT ini
karena CT tadi misalkan sudah diketahui 80 menit, artinya yang tadi seperti saya sampaikan, berarti dalam rentang waktu 80 menit kalian sudah harus bisa menghasilkan misalkan satu mobil, maka inilah yang kemudian kalau kita punya lini perakitan dengan kemudian kita menggunakan media pemindahannya, misalkan dengan menggunakan konveyor untuk memindahkan satu part, artinya satu kegiatan perakitan dari sebuah workstation ke workstation yang lainnya, dia akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kecepatan konveyor. Nah, jadi kecepatan konveyor itu ditentukan berdasarkan cycle time-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya selain kita punya istilah waktu siklus, kita juga punya istilah yang kita sebut dengan station time, ya. Station time atau total waktu elemen pada sebuah stasiun. Nah, ini kita hitung juga nanti. Jadi yang dimaksud dengan station time itu adalah ini, jumlah dari waktu-waktu elemen-elemen pekerjaan yang dilaksanakan pada sebuah stasiun kerja yang sama. Nah, maksudnya gimana yang dimaksud dengan jumlah dari waktu elemen-elemen pekerjaan yang dilaksanakan pada stasiun kerja yang sama. Jadi nanti kalau kita sudah menentukan pengelompokan, misal nih ketemu stasiun kerja satu terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen satu dan elemen kedua misalkan. Maka tinggal kita jumlahkan. Elemen satu misalkan waktunya 5 menit, elemen kedua misalkan waktunya 10 menit. 5 ditambah 10. Nah, kita jumlahkan 15 menit. Maka inilah yang kita sebut dengan waktu stasiun 1. Dengan cara yang sama kita akan menghitung juga nanti waktu di stasiun kedua, ketiga, dan seterusnya. Di mana inilah yang kemudian kalian harus ingat. Di dalam konsep keseimbangan lintasan, total waktu di dalam stasiun tidak boleh melebihi dari CT-nya. Jadi kalau tadi misalkan diketahui CT-nya 80 menit, maka total waktu di dalam tiap stasiun tidak boleh lebih dari 80 menit. Nah, inilah yang akan menjamin keseimbangan lintasannya. Jadi kalau CT-nya 80 menit, stasiun 1, 2, 3, 4, dan 5 seterusnya, itu paling banter total waktunya harus sama dengan 80. Harapannya supaya tadi beban kerjanya menjadi seimbang. Kita buat semuanya tiap 80 menit, 80 menit, semuanya bekerja dengan kecepatan yang sama. Nah, namun karena total waktu dari elemen itu kalau dijumlahkan nggak mungkin bisa tepat sama dengan CT. Jadi misalkan kita punya CT 80, nggak mungkin kan kita bisa menjumlahkan waktu-waktu elemen itu tepat sama dengan 80. Nah, karena tidak mungkin bisa tepat sama dengan 80, pasti akan ada selisih antara ST dengan CT ini. Nah, selisih inilah yang nanti kita sebut dengan istilah idle time. Nah, delay atau idle time dari sebuah stasiun kerja itu adalah selisih antara CT dengan ST-nya. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan kenapa di kemudian selisih antara CT dengan ST itu kita sebut dengan idle time, kita lihat dari contoh saja nanti supaya ini. Tetapi yang penting sekarang di dalam definisi atau istilah, pertama itu tadi, kalian punya sejumlah elemen pekerjaan itu punya waktu yang kita sebut dengan TI, kemudian nanti dari waktu itu kalian harus menghitung CT, ST, dan kemudian harus menghitung delay-nya. Nah, tadi Kak saya sudah jelaskan, nanti kita tinggal lihat urutannya bagaimana. Sebelum kita memulai dengan hitungan, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam lintasan perakitan kita punya sejumlah elemen pekerjaan. Dan tentunya elemen pekerjaan itu punya keterkaitan. Jadi contoh sajalah kalau kita kembali kemarin ke CRP, tiap elemen kan punya ada yang kita sebut dengan operasi ke-1, operasi kedua, operasi ketiga.
Artinya kalau kita ngomong dia berada pada operasi yang kedua, berarti kan dia harus dibuat setelah operasi itu selesai. Inilah yang kemudian kalau di dalam line balancing kita sebut dengan istilah precedence atau pendahulu. Sehingga kita bisa menggambarkan apa ya, hubungan tadi pendahulu dari tiap-tiap elemen dengan kita membuat yang kita sebut dengan precedent diagram. Jadi precedent diagram, nah nanti kalau di penugasan beberapa precedent diagram sudah di-given-kan, tetapi beberapa kalian harus membuatnya terlebih dahulu. Contohnya ada di belakang, sementara kita akan coba lihat definisinya terlebih dahulu. Jadi precedent diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan urutan ya di mana tiap elemen itu bagaimana seharusnya dilaksanakan. Nah, ya. Jadi diagram that describes the ordering in which work element should be performed. Jadi gambarannya intinya yaitu tadi diagram yang menggambarkan bagaimana tiap elemen pekerjaan itu bagaimana dia harus dilaksanakan. Maksudnya gini, elemen 2 itu sebelum dilaksanakan, dia punya pendahulu apa enggak? Elemen ketiga sebelum dikerjakan, dia punya pendahulu atau enggak? Jadi kalau kita bertanya seperti itu, berarti kan artinya tiap elemen ini punya urutan. Enggak bisa tiba-tiba kemudian, nah ini kalau kita bayangkan donat, enggak mungkin kita tiba-tiba ngoven. Nah, artinya sebelum kita melakukan operasi oven, kan donatnya harus bahannya harus ditimbang dulu. Setelah itu harus diadoni dengan mixer dan seterusnya. Jadi kita tentunya karena kita sudah punya latar belakang dengan proses produksi, memahami precedent diagram menurut saya bukan sesuatu yang awam bagi kita. Kita pasti tahu setiap elemen pekerjaan itu punya sejumlah kegiatan pendahulu yang harus kita laksanakan. Nah, sehingga di sini sudah jelas ini. It shows that some jobs cannot be performed unless their predecessor are completed. Nah, ini yang tadi Bu Anissa ngasih contoh. Some job cannot be performed, contohnya tadi. Kita akan melakukan job mengoven donat, tidak bisa kita lakukan kalau predesesornya, ya tadi misalkan menimbang bahan baku, membuat adonan, itu kita tidak selesaikan terlebih dahulu. Sehingga pada waktu kita melakukan line balancing, kita tidak hanya sekedar bagaimana dia lebih kecil dari CT, tetap kita harus mempertimbangkan urutan elemen-elemen pekerjaan ini. Sehingga di sini dikatakan layout dari stasiun kerja di sepanjang lini perakitan bergantung pada precedent diagramnya. Jadi logika proses produksi kita tetap kita gunakan. Nggak hanya sekedar satu digabung dengan dua, tiga digabung dengan empat. Kita tetap harus mempertimbangkan urutan operasinya. Nah, berikutnya. Sampai sini, Re, ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ya, Re? Halo? Halo? Belum. Masih gampang ya? Oke. Oh, sudah absen semua ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan sebelum mulai kemarin hitungan juga. Nah, ini untuk kalau kita kemarin pada waktu kuliah ramalan itu kriterianya MAPE. Pada saat kita agregat kita total biaya. Maka untuk line balancing juga punya kriteria untuk mengukur sebuah lintasan ini seberapa seimbang atau dia seberapa efisien. Nah, salah satu rumus atau salah satu ukuran yang kita gunakan adalah menghitung line efisiensi. Nah, ini tolong dihafalkan. Jadi seimbang atau tidaknya sebuah lintasan dilihat dari line efisiensi, di mana rumus line efisiensi itu adalah ini. Sigma STI atau sigma dari station time ke
ke I, di mana I dimulai dari 1 sampai K, dibagi dengan K kali CT kalikan 100%. Jadi kalau kita nanti punya 4 stasiun kerja misalkan, ya jumlahkan aja. Stasiun kerja 1 waktunya berapa menit, waktu di stasiun kerja 2 berapa, ketiga berapa, keempat berapa, ini kita jumlahkan, sehingga ini ketemu pembilang, kemudian nanti kita bagi dengan, tadi kalau stasiun kerjanya ada 4, kemudian kita kalikan dengan CT-nya. Kalau lintasan kita benar-benar seimbang, maka nilai line efisiensi kita akan tepat sama dengan 100%. Jadi kita hanya tahu seberapa efisien lintasan kita itu ya kalau nilainya mendekati 100%. Ya. Kemudian kita punya satu ukuran lain yang kita sebut dengan balance delay. Nah, di sini tidak ditulis, tetapi balance delay itu adalah 1 minus LE. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah lintasan line efisiensinya 95%, itu sama saja dengan BD-nya atau balance delay-nya adalah 5%. Nah, balance delay itu sebenarnya berhubungan dengan idle. Jadi kalau line efisiensi mendekati 100% itu semakin bagus, tetapi kalau balance delay itu semakin mendekati 0% semakin bagus. Karena kalau balance delay-nya 0 itu berarti kita ngomongnya yang atas ini, namanya kita sebut dengan perfect balance. Karena yang kalau sebuah lintasan itu dikatakan keseimbangannya sempurna atau maka ini artinya seluruh elemen-elemen itu total waktunya, total waktu stasiunnya itu akan sama dengan cycle time-nya, alias delay-nya sama dengan 0 atau idle-nya 0. Nah, ini yang Bu Anissa ngasih contoh kemarin, waktu minggu kemarin. Perfect balance tuh kalau bisa kamu punya 4 stasiun, misalkan tadi CT-nya adalah 80 menit, berarti stasiun kerja 1 waktunya 80 menit, stasiun kerja kedua ada operator ya mengerjakan sejumlah elemen, butuh waktu 80 menit, stasiun kerja 3 juga 80 menit. Jadi semuanya benar-benar kerja dengan beban yang total waktunya yang seimbang, semuanya 80 menitan. Tetapi ini tidak berarti jumlah elemen pekerjaannya sama. Mungkin operator 1 80 menit hanya ngerjakan 1 elemen karena butuh waktu yang lama. Stasiun kerja 2 mungkin mengerjakan waktu 80 menit tapi ngerjakan 3 elemen. Nah, inilah yang akan sekarang kita tentukan. Gimana kita membebankan ke tiap stasiun kerja supaya mendekati 80 menitan semuanya tadi itu. Elemen-elemen apa yang harus kita assign ke tiap stasiun kerja. Kriteria yang terakhir itu adalah kita sebut dengan smoothness index. Jadi selain dari LE atau 1 min LE kita sebut dengan balance delay, ada satu kriteria lain tapi yang ini mungkin kita tidak terlalu pakai yaitu smoothness index. Nah, jadi ini adalah menggambarkan seberapa smoothness dari sebuah lintasan kita. Sama dengan BD, sebuah lintasan yang seimbang atau smooth itu kalau smoothness index-nya mendekati 0. Nah, nanti kita lihat dari contoh. Nah, itu rumusnya. SI itu adalah sigma ST max dikurangi dengan STI ya, ST max dikurangi STI dikuadratkan ya. Kemudian hasilnya diakar. Nah, ini beberapa hal yang kalian harus pertimbangkan pada saat nanti akan melakukan pengelompokan elemen-elemen dalam sebuah stasiun kerja. Pertama itu tadi, precedent relationship harus dipertimbangkan. Jadi nggak boleh kamu tiba-tiba stasiun oven kamu lakukan atau kamu letakkan di stasiun kerja pertama. Belum nimbang, belum buat adonan, tiba-tiba elemen ketiga karena waktunya kecil kamu taruh paling depan, nggak boleh. Jadi selalu pertimbangkan hubungan pendahulunya. Kemudian jumlah workstation itu tadi sudah dikatakan harus lebih besar dari 1 dan paling banter harus sebanyak jumlah elemen pekerjaan. Jadi kalau misalkan kalian punya 10 elemen,
maka maksimum stasiun kerja ya 10. Artinya kalau 10 itu berarti artinya satu stasiun kerja satu elemen. Ya. Contoh kalau kita punya 5 elemen ya jumlah stasiun kerjanya rentangnya berarti antara 1 sampai 5. 1 itu minimumnya, sedangkan N tadi adalah jumlah elemennya adalah maksimum untuk menentukan K. Tetapi biasanya K itu berada di rentang antara itu, antara 1 sampai N, dan tadi kita menggunakan rumus yang seperti dijelaskan tadi, K itu kita peroleh dari sigma, apa ya tadi, saya juga nggak apa, nah ini, diperoleh dari sigma TI dibagi dengan CT. Ya, kemudian tadi pada saat kita melakukan pengelompokan, maka tentunya kita setuju tadi waktu stasiun tidak boleh melebihi dari CT-nya. Ya. Jadi di sini dikatakan cycle time is greater than or equal the maximum time of any station time. Jadi kalau kita lihat dari sini kita setuju bahwa waktu siklus itu harus minimal sama dengan waktu elemen yang paling besar. Nah, ini kita lihat aja dari contoh, dan kemudian waktu stasiun tidak boleh lebih tidak boleh ya, tidak boleh melebihi dari cycle time-nya. Nah, sekarang kita lihat dari contoh, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kalau ini waktunya habis, bentar saya harus segera. Ada yang belum absen, Rek? Sudah semua? Oke. Oke. Nah, ini sudah ada sampai 8.10. Oke, nah kita lanjut lagi. Bentar, absennya saya hapus. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana kita melakukan penyeimbangan lintasan. Jadi di dalam soal-soal yang berkaitan dengan kalian atau permasalahan yang berkaitan dengan menentukan keseimbangan lintasan, input yang pertama adalah presiden diagram. Kalau ataupun tidak diketahui presiden diagram, maka biasanya kalian nanti masih dikasih kayak tabel begitu. Elemennya apa saja namanya, kemudian berapa waktunya. Tapi ini sementara kita berikan dengan contoh. Nanti kalau ada sisa waktu atau di pertemuan minggu depan kita lihat dari penugasan. Jadi data pertama adalah presiden diagram. Jadi presiden diagram seperti tadi teorinya, dia sebuah diagram yang menggambarkan bagaimana tiap elemen itu akan disusun atau dikerjakan. Jadi kalau dari sini, operasi-operasi itu yang digambarkan dengan lingkaran ini, Nak. Jadi ini ada 12 lingkaran, itu